Pernah ngerasa frustrasi sama sistem otomatis yang ya ampun kok bodoh banget ya? Kita semua pernah kan? Tapi coba bayangin deh kalau otomasi itu bisa jadi cerdas, bisa beradaptasi dan benar-benar ngertiin apa yang kita mau. Nah, inilah lompatan dari sekedar otomasi biasa ke otomasi cerdas. Dan kuncinya buat ngebuka potensi itu semua, sebuah keahlian baru yang namanya prompt engineering. Siap buat jadi komandan, bukan cuma sekedar pengguna. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dengan melihat pergeseran dari sistem yang kaku ke sistem yang cerdas. Terus, kita bakal kenalan sama 3 wajah AI yang bakal jadi tim andalan Anda. Nah, intinya kita akan belajar cara bikin bridge digital yang sempurna pakai sebuah rumus yang jitu. Nanti kita buktiin langsung lewat studi kasus, dan di akhir kita bakal lihat di mana posisi strategis kita di tengah semua ini. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Bagian pertama dari kaku ke cerdas. Yuk kita pahami dulu perubahan fundamental yang lagi terjadi sekarang ya. Kita tuh udah nggak ngomongin mesin yang cuma bisa nurutin perintah, jika begini maka begitu lagi. Kita ngomongin sistem yang bisa memahami konteks, belajar dari interaksi, dan bahkan bisa nebak kebutuhan Anda. Coba deh lihat perbedaannya di slide ini. Jauh banget kan? Di sebelah kiri ada robot bingung yang jadi gambaran frustrasi kita semua. Interaksi yang buntu, nggak ada solusinya. Nah, di sebelah kanan, itulah masa depan. Interaksi yang kerasa personal, cerdas, dan langsung kasih solusi. Inilah lompatan besarnya. Bedanya itu bukan lagi soal coding, tapi soal kecerdasan dalam berkomunikasi. Kutipan dari Andrew Ng ini benar-benar pas banget. Kecerdasan buatan adalah listrik yang baru. Coba deh pikirin sejenak, AI itu bukan lagi sekedar mainan atau tren sesaat, tapi udah jadi fondasi baru. Sama kayak kita sekarang nggak bisa bayangin bisnis tanpa listrik, sebentar lagi kita juga nggak akan bisa bayangin bisnis tanpa AI. Jadi evolusi ini tuh ada 3 level. Level 1, manual, ya di mana semuanya kita kerjain sendiri, satu-satu. Level 2, otomasi dasar, yang udah lumayan efisien, tapi ya gitu, kaku banget aturannya. Nah, lompatan besarnya ada di level 3, otomasi cerdas. Disinilah AI berperan. AI bukan cuma ngejalanin perintah, tapi bisa bikin ribuan keputusan kecil. Kapan waktu terbaik kirim email, penawaran apa yang paling pas, biar setiap interaksi terasa personal. Gini, salah satu kesalahan paling umum adalah nganggap AI itu satu makhluk yang bisa semuanya. Padahal, cara terbaik buat mahamin AI itu adalah dengan ngelihatnya sebagai tim impian Anda yang isinya ada 3 spesialis, masing-masing punya keahliannya sendiri. Yuk kita kenalan satu persatu. Pertama, kenalin Generative AI, sang pencipta. Ini nih yang lagi jadi bintang. Pikirin aja ChatGPT atau Midjourney. Tugas utamanya adalah menciptakan sesuatu yang baru dari nol. Perlu 10 variasi judul email dalam sekejap? Atau butuh gambar produk dengan latar pantai? Dia jagonya. Anggap aja dia copywriter dan desainer pribadi Anda yang siap 24/7. Kedua, ada Predictive AI, sang peramal. Nah, dia ini ahli strategi Anda yang kerja di balik layar. Tugasnya adalah memprediksi masa depan dengan cara menganalisis data-data lama. Siapa pelanggan yang kemungkinan besar bakal beli lagi? Siapa yang kayaknya bulan depan mau berhenti langganan? Dia ngasih bocoran ini ke Anda, jadi Anda bisa bertindak sebelum semuanya terlambat. Dan yang terakhir, ada Conversational AI, sang komunikator. Lupain deh chatbot-chatbot kaku yang bikin emosi dari zaman dulu. AI yang satu ini adalah garda terdepan Anda yang benar-benar bisa diajak ngobrol. Tugasnya adalah nanggepin interaksi secara real time, ngertiin pertanyaan yang rumit, dan ngasih solusi yang relevan saat itu juga. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita udah punya tim AI yang super hebat. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita memimpin mereka? Jawabannya ada pada prompt. Tapi, buang jauh-jauh anggapan kalau prompt itu cuma sekedar perintah biasa. Mulai sekarang, anggaplah prompt sebagai brief digital, sebuah dokumen strategis yang jadi kunci kesuksesan kita. Nah, inilah yang kita sebut sebagai prompt engineering. Ini bukan keahlian coding ya, tapi ini adalah keahlian komunikasi yang presisi. Ini adalah seni memberikan arahan yang saking jelasnya, tim AI itu nggak punya pilihan lain selain menghasilkan karya yang brilian, persis seperti yang Anda bayangin. Dan ini poin yang paling penting. Prompt yang hebat itu bukan tiket sekali pakai, tapi sebuah aset yang sangat berharga. Anggap aja kayak resep rahasia keluarga atau cetak biru sebuah bangunan. Anda bisa pakai berulang kali buat mastiin setiap hasil kerja punya kualitas dan DNA merek yang sama. Jadi ini adalah investasi strategis, bukan sekedar perintah sesaat. Jadi, gimana dong
nebak-nebak. Ada formulanya, ada resep pastinya yang bisa Anda pakai. Inilah panduan buat jadi seorang komandan AI. Ini dia rumusnya, gampang banget diingat. CRTCKF. Konteks atau konteks, role atau peran, task atau tugas, constraints atau batasan, dan format. Dengan 5 elemen ini, Anda mengubah perintah yang tadinya ambigu jadi brief yang setajam pisau bedah. Anda ngasih AI peta sekaligus kompas buat menuju tujuan yang Anda mau. Oke, teorinya udah cukup, sekarang kita langsung praktek. Kita bakal coba terapin rumus ini ke salah satu masalah paling umum di e-commerce, abandoned cart atau keranjang belanja yang ditinggalin sama pelanggan. Coba deh lihat perbedaannya, kayak langit dan bumi kan? Di kiri pro males kayak tulis email penjualan buat sepatu, cuma bakal ngasih email sampah yang generic. Tapi lihat yang di kanan, dengan rumus CRTCF kita, brief yang kita kasih jadi super spesifik. Hasilnya bukan cuma satu email, tapi serangkaian email yang tertarget, elegan dan strategis. Menurut Anda, mana yang bakal ngasilin penjualan? Nah, inilah kekuatan dari presisi. Tentu aja, semua ini pasti bikin muncul satu pertanyaan besar. Kalau AI makin pinter, terus kita ngapain dong? Apa kita bakal bikin? Jawabannya tegas, tidak. Peran kita itu bukan hilang, tapi berevolusi. Kuncinya ada di konsep yang namanya human in the loop. Human in the loop itu artinya manusia tetap pegang kendali penuh. Bayangin Anda seorang pilot pesawat. AI itu co-pilot super canggih yang bisa nanganin 90% perusahaan penerbangan. Tapi Andalah kaptennya, Anda yang nentuin tujuan, Anda yang ngambil keputusan penting, dan Anda yang pegang tanggung jawab akhir. Diagram ini ngejelasin semuanya. Coba lihat bagian pertama, strategi. Itu 100% kerjaan manusia. AI nggak bisa nentuin visi bisnis. Lalu pembuatan konten. Di sini kita kolaborasi, mungkin 50-50. Tapi lihat bagian terakhir, eksekusi. Tugas-tugas repetitif yang porsi manusianya cuma 10%. Jadi, AI ngambil alih kerjaan berat, biar kita bisa fokus ke gambaran besar, strategi dan kualitas. Jadi, inilah evolusi peran kita. Kita beranjak dari seorang operator yang cuma menekan tombol, menjadi seorang arsitek yang rancang cetak biru sistemnya, dan akhirnya jadi seorang supervisor yang mantau dan pastiin kualitasnya nomor 1. Ini bukan penurunan peran, ini justru sebuah promosi. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Di era AI, Anda mau jadi operator atau arsitek? Mau jadi roda penggerak yang bisa digantiin? Atau jadi